Kembang melati sungguhlah indah, jadi hiasan di tengah taman. Di bulan Ramadan yang penuh berkah, semoga kita mendapatkan ampunan. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyatan mubarakan, tahiyatan ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bisyam kama amarana bil i'tisam. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa khairal anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila sa'ati narju fiha salam. Amma ba'du. Alhamdulillah, akhwatifillah, kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang hingga hari ini Allah berikan kepada kita kesempatan hingga disampaikan kepada bulan Ramadan di hari ke-16 ini. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita semua untuk memaksimalkan dan menyempurnakan ibadah-ibadah Ramadan kita tahun ini, sehingga Allah sampaikan di akhir Ramadan dan kita lolos menjadi manusia-manusia bertakwa, menjadi manusia pemenang. Salawat berserta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan ke haribaan Nabi kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in dan tabi'atnya, juga kita semua insya Allah yang senantiasa berharap kelak akan diberikan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sore ini saya diamanahi oleh DPD PKS Kota Banjar untuk menyampaikan hukum tentang bekerja dan pengorbanan. Walaupun secara garis besar saya lebih membawa tema tentang bekerja bagi seorang mukmin. Kita sama-sama tahu bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Bekerja adalah sebuah aktualisasi dari rasa tanggung jawab. Kerja juga menjadi sebuah bukti untuk semangat melayani. Tentunya ada yang membedakan antara kerja yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman dan oleh orang-orang yang tidak beriman. Kenapa? Kerja yang seperti apa? Kerja hendaknya dilakukan dengan penuh kecerdasan dan kreativitas. Juga tentunya diikuti dengan kerendahan hati, dengan sebuah keyakinan bahwa seluruh pekerjaannya, seluruh yang ia kerjakan merupakan ibadah. Tentunya karena kerja adalah ibadah, maka pekerjaan itu tentu memiliki syarat, memiliki ciri. Kerja yang seperti apa yang dikategorikan sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Terutama yang membedakannya adalah tergantung niatnya. Lalu kemudian syarat apa saja yang harus dipenuhi agar kerja-kerja kita bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, tentunya seluruh yang kita kerjakan harus diniatkan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Islam tidak hanya mengatur urusan ibadah itu tidak seputar ritual saja, bukan hanya sebatas sholat. Ibadah itu tidak hanya puasa,
zakat dan lain sebagainya. Tetapi semua hal yang dimana di dalamnya menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berpeluang pekerjaan itu bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai syarat yang harus dipenuhi agar kerja-kerja kita bernilai ibadah di mata Allah adalah cara yang dilakukan harus benar. Niatnya lurus, caranya benar. Kenapa? Karena sebanyak apapun jumlah kerjaan kita, selelah apapun kerja-kerja kita, pada saat yang kita kerjakan tidak sesuai tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka pekerjaan-pekerjaan itu hanya akan menghadirkan lelah. Seperti contoh, pekerjaan yang kita lakukan di dalamnya terdapat hasil-hasil dengan cara-cara yang haram, atau tempat bekerja kita merupakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, atau mungkin di sana terdapat produksi barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kelelahan semacam ini tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya menghadirkan dosa-dosa dan tentunya kelelahan yang luar biasa. Bisa jadi secara finansial akan mendapatkan nominal atau penghasilan yang besar, tetapi di dalamnya tidak bernilai ibadah, maka kita tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat ketiga, Bismillahirrahmanirrahim, amilatun nasibah, yang artinya amal-amal yang melelahkan. Ternyata salah satu penyebab manusia dimasukkan ke dalam neraka adalah sebab amalan-amalan mereka yang banyak dan beragam, tetapi penuh dengan cacat. Baik itu cacat motifnya, cacat niatnya, atau juga cacat kaifiatnya, atau cacat cara yang dilakukannya, yaitu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menyadari sedini mungkin tentang amal yang kita lakukan, apakah sudah sesuai atau belum. Kuncinya hanya dengan ilmu lah kita akan mengetahui di mana letak kesalahan atau di mana letak kekurangan amal kita. Maka harus kita ingat, bukan hanya dengan beramal sebanyak-banyaknya, tetapi beramallah dengan sebenar-benarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana beramal menurut Islam yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kerja-kerja kita bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus ada syarat yang kita penuhi, yaitu senantiasa menghadirkan Allah di dalamnya, tentunya diiringi dengan rasa ikhlas dan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum diakhiri, saya ada pantun lagi. Anak itik pulang petang, ketika sampai langsung ke kandang. Azan maghrib akan segera datang. Selamat berbuka, selamat bersenang-senang. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.